wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi mengenai bagaimana pembagian kelas di level 4. Kita langsung saja buka browser Google Chrome ataupun Firefox apa saja. Lalu setelah itu kita usahakan bisa login di regular.lib.4.cid. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan mencoba masuk di salah satu course yang sebelumnya sudah dibuat. Kita ketahui bahwa kelas yang ada di Fakultas Peternakan, kelas paralel, itu dibagi menjadi 6 kelas. Maka dari itu kita harus membuat bagaimana dalam satu course itu bisa dibagi kelas-kelasnya. Kita langsung saja cek di Fakultas Peternakan. Selanjutnya klik yang sarjana, lalu pilih yang contohnya saja ini yang di Departemen Laboratorium Sosiologi dan Penyuluhan Peternakan. Nah, di sini ada mata kuliah yang sudah dibuat. Nah, di sini ada yang praktikum komunikasi yang masih belum diisi atau masih dalam proses penginputan ataupun konten. Baik, kita klik saja langsung. Nah, ini masih kosong. Kita ingin tahu, pertama adalah langkahnya adalah ini yang sebelah kanan atas berwarna biru, turn editing on, usahakan diklik menjadi supaya bisa memperbaiki ataupun mengisi. Nah, tapi yang kita menjadi prioritas adalah bagaimana kita bisa membagi ke dalam kelas-kelas di dalam course ini. Oke. Yang pertama adalah klik yang tanda segitiga ke bawah. Lalu lanjut ke yang paling bawah, more. Setelah itu tinggal klik yang users. Nah, dengan tampilan seperti ini, yang pertama adalah kita ingin mengetahui bagaimana cara atau membuat mahasiswa bisa tergabung. Nah, sebetulnya di sini ada enrollment method, yaitu manual enrollment, ya, artinya dengan cara manual, ya, atau dengan cara kita klik di sini, kita gunakan self, ya, dengan pilihannya di sini adalah self enrollment. Kalau tadi yang di sini adalah manual enrollment, artinya oleh admin dimasukkan siapa yang mau bergabung baik sebagai student ataupun sebagai teacher. Nah, kalau yang di sini add methods tinggal dipilih, yaitu self enrollment. Nah, dengan self enrollment ini otomatis kita akan buat saja di sini, misalnya buat mahasiswa masuk sebagai mahasiswa. Ini jikalau misalnya dalam satu kelas saja, kelas kecil atau dengan jumlah mahasiswanya 50, kita bisa langsung saja dibuat di sini, misalnya tulisannya Kombang 2020. Kita lihat yang gambar mata ini Kombang 2020, ya. Nah, untuk self enrollment ini kalau jumlahnya mahasiswa 50, cukup ini pun sudah tinggal kita enter saja. Ya, tinggal di add method seperti itu adalah untuk misalnya mahasiswanya hanya satu kelas dibuatnya. Nah, tapi kan kita mau membuat dalam satu course ini jumlah mahasiswanya banyak, sekitar 300-an, dan kita akan dibagi menjadi ke 6 kelas sampai F. Gimana caranya? Nah, yang pertama tadi masuk sebagai mahasiswa, kita settingnya kita rubah dulu. Nah, ini kita rubah, ini use group enrollment key, artinya di sini biarkan ini password berjalan, tapi tolong perhatikan di sini harus dicentang dulu. Yes. Nah, ini posisinya sebagai apa? Nah, sebagai teacher, non editing atau student. Baik, sebagai student saja. Ini sudah diklik yes, sudah, tinggal save change. Oke, selesai. Nah,
Jikalau demikian, berarti kita harus kembali lagi ke depan di sini. Nah, di sini kita lanjutkan ke yang bagian yang tadi, segitiga ke bawah, lalu more dan user. Nah, karena kita akan mencoba membagi ke dalam beberapa kelas dengan jumlah mahasiswa berjumlah 300-an, maka kita harus dibagi kelas dengan mengklik tanda ini ataupun groups. Klik di sini. Nah, maka akan terlihat masih kosong, maka kita harus membuat grup di sini, bisa dikatakan sebagai kelas. Kita ketik di sini. Nah, grupnya kita kasih nama, misalnya kelas A ya, Kombang gitu. ID nomornya boleh dibuat misalnya Kombang A seperti itu. Nah ini jangan lupa enrollment key-nya harus diperhatikan. Pertama kita harus buat, misalnya karena supaya seragam, kita tulis lagi Kombang A 2020. Kita lihat, nah ini kodenya Kombang A 2020. Oke, seperti ini sudah. Maka langsung save change. Nah, sudah dibuat untuk kelas A. Selanjutnya bagaimana? Dibuat lagi untuk kelas B. Nah, kelas B sama tadi, gitu kan? Kombang ya. A itu kan sekarang Kombang B tahun 2020. Ininya adalah Kombang B. Nah, kita disesuaikan gimana Bapak Ibu saja. Yang pasti ini jangan lupa sampai kepada mahasiswa, agar mahasiswa bisa masuk ke kelas kita. Nah, seperti ini, dan save change. Nah, ini sudah dibuat kelas, berarti sampai berapapun kita buat. Nah, karena ini berbeda, otomatis kita bisa edit. Gimana caranya? Tadi supaya sesuai seragam. Nah, maka di sini edit. Harusnya ditulisnya adalah kelas B Kombang. Nah, seperti itu. Save. Nah, sama kan? Nah, begitu juga selanjutnya. Buat kelas C Kombang. Kelas C Kombang. Ininya tulis saja Kombang 2020. Lalu di sini jangan lupa tadi passwordnya disesuaikan, Kombang C 2020. Kita lihat. Nah, sesuai dan save. Nah, oke. Nah, ini sudah dibuat kelasnya sampai C. Mungkin Bapak Ibu bisa ditambahkan lagi tadi contohnya yang sudah ada, baik kelas D, lalu kelas E, dan juga kelas F. Oke, kalau sudah demikian bagaimana? Kita buktikan bisa masuk atau tidak. Kita coba. Sekarang saya log out saja, dan sekarang saya login dengan akun yang satunya lagi. Saya memposisikan sebagai student. Baik, seperti ini. Ini sudah masuk. Saya coba kategori kelas, lalu selanjutnya peternakan, lalu klik sarjana, lalu departemen sosial ekonomi, lalu laboratorium sosiologi dan penyuluhan. Nah, di sini sudah ada tanda kunci, berarti yang bisa masuk harus tahu enrollment key-nya. Nah, sekarang saya sudah mengklik masuk sebagai mahasiswa. Berapa enrollment key-nya?
Jadi kalau nanti Bapak Ibu sampaikan baik melalui WhatsApp grup ataupun di Google Classroom, tinggal tulis saja di situ. Untuk ke kelas A, tulis dengan nama, misalnya saya akan masuk kelas A ya, Kombang A 2020. Oke, bismillah. Dan sudah masuk sebagai kelas A. Betul tidak? Kita buktikan. Saya logout lagi, keluar, dan saya ingin mengetahui bahwa ada mahasiswa yang sudah masuk di kelas A. Kita akan tahu dari mana. Pertama adalah dengan cara masuk dulu ya, karena Bapak Ibu sebagai teacher. Lalu di sini klik ya. Nah, kembali lagi di sini, lalu lanjut kepada Fakultas Peternakan, lalu ke yang bagian sarjana, dan ke Departemen Sosial Ekonomi Pembangunan Peternakan, lalu klik laboratorium, dan yang di sini. Jikalau tadi mahasiswa sudah nyatakan masuk, maka akan terlihat mahasiswa itu ada di grup atau di kelas. Dimana kita mengeceknya? Sama, ada tanda segitiga ke bawah yang di sini. Silakan diklik, lalu more, dan kita akan tahu dari mana. Di sini user, dan kembali ke grup. Nah, udah ada tanda satu, tinggal klik di sini. Oh iya, sudah ada bahwa yang namanya ini adalah masuk ke dalam kelas A. Begitupun nanti mahasiswa masuk kelas B, kelas C, dan seterusnya. Nah, kalau tidak sesuai, bisa kita lihat di presensi, nanti tinggal di remove saja. Ya, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.